Fluktuasi semacam itu adalah pohon roh. Mata Lei Lingfeng melihat ke puncak gunung, dan suaranya bergetar. Roh pohon roh, mata Qin Yichen juga memancarkan ekspresi bersemangat. Harta karun yang tersembunyi di bagian terdalam reruntuhan ini akhirnya muncul. Kalian, bersiaplah untuk pergi. Lei Lingfeng melirik kaki gunung yang berlawanan, dan setelah mengambil napas dalam-dalam, perlahan berkata. Dengan kedatangan Qin Yichen dan Qing Zhengyi dan yang lainnya, di sini, kekuatan pembangkit tenaga listrik aliansi monster petir lebih dari kekuatan keluarga besar dan pembangkit tenaga listriknya. Bahkan jika ada gesekan, mereka bisa diam. Dan jika Anda berlarut-larut, raksasa puncak yang tinggal di reruntuhan di luar akan datang. Mereka akan dirugikan. Oleh karena itu, Thunder Wind juga langsung berteriak. Saat ini, kerumunan tidak lagi berbicara, dan mata mereka semua tertuju ke arah gunung di depan. Dengan pergerakan angin guntur, jalur siluet bergegas menuju gunung dengan keras. Elder Yun, mereka sudah mulai. Perubahan di sisi ini segera diperhatikan oleh pembangkit tenaga listrik yang berlawanan. Segera, garis pandang semua memandang ke arah awan jahat. Biarkan mereka menjelajah dulu, dan kita akan menunggu sebentar. Mata Xie Yun sedikit menyipit, tetapi dia tidak terburu-buru, tetapi berbisik. Ketika dia mendengar kata-katanya, semua orang tahu bahwa ketika beberapa raksasa puncak di luar belum tiba, mereka telah merusak dua raksasa puncak, dan mereka benar-benar berusaha membunuh mereka. Saya khawatir mereka masih akan banyak menderita. Dengan gemuruh Lei Lingfeng, mereka hanya bisa menahan kegelisahan di hati mereka dan terus menunggu. Di tengah puncak gunung, jalur siluet menyerbu dari kaki gunung. Puncak gunung ini sangat besar, dengan atmosfer purba, dan terus-menerus dipancarkan dari bumi. Banyak pembangkit tenaga listrik dari Thunder Monster Alliance, di bawah kepemimpinan Thunder Lingfeng, tersapu langsung menuju lereng gunung. Bang! Namun, dengan banyaknya siluet yang masuk, tanah di depan mereka tampak bergetar. Dan kemudian, tanah di depan mereka tiba-tiba meledak, dan beberapa napas kuat yang sepertinya tertidur lelap juga terbangun pada saat ini. Raungan suara bergema melalui langit dan bumi. Jalur siluet besar juga muncul. Aduh lagi. Melihat siluet yang tiba-tiba muncul, wajah banyak pembangkit tenaga listrik telah sedikit berubah. Dengan cara ini, mereka telah bertemu banyak boneka. Namun, yang membuat ekspresi wajah mereka suram adalah bahwa boneka di depan mereka sebenarnya adalah masing-masing. Setidaknya semua memiliki kekuatan puncak suci. Mereka yang melanggar puncak dewa, mati. Ketika kecebong besar di depan mereka terbangun, mata tanpa emosi mereka melihat ke pembangkit tenaga listrik ini, dan dengan suara yang acuh tak acuh, jalur tubuh besar tiba-tiba melesat. Hai! Di hadapan serangan boneka tersebut, salah satu dari dua boneka raksasa itu secara tidak sengaja terbang keluar dari darah. Apa yang membuat Qin Yichen agak terkejut adalah bahwa setelah tembakan keras boneka itu dihancurkan oleh Qing Zhengyi, saat berikutnya, dia datang lagi, dan tidak ada sedikit pun kerusakan di tubuhnya. Bahan apa yang terbuat dari boneka-boneka ini? Dan bahkan boneka raksasa puncak pun sulit dihancurkan? Melihat boneka yang terus-menerus dibombardir, tetapi dijarah lagi, bahkan Qin Yichen pun tidak bisa menahan rasa terkejut di hatinya. Jangan terjerat dengan mereka. Mereka semua terbatas di area. Cepatlah maju. Ketika semua orang sakit kepala, tiba-tiba seorang raksasa puncak berteriak. Pada saat ini, semua orang mengetahui bahwa meskipun boneka ini tahan dan sangat kuat, mereka tampaknya tidak biasa seperti boneka yang pernah mereka temui sebelumnya. Mereka hanya bisa bertindak dalam jarak beberapa ratus zang. Dengan penemuan ini, banyak kekuatan yang mencoba mundur dari trans tidak lagi terjerat dengan trans ini. Mereka langsung dalam bentuk, hanya melemparkannya dan terus tersapu ke arah lereng gunung. Namun, setelah menyingkirkan belatung tersebut, mereka berjalan kurang dari 1000 kaki, dan di depan mereka, sekumpulan belatung keluar lagi. Apakah hal-hal ini sepanjang jalan, kan? Melihat jangkrik yang pecah, alis Qin Yichen tidak bisa menahan kerutan. Saat ini, banyak kekuatan telah mengetahui metodenya, dan belum terlalu terjerat dengan jangkrik andit ini, tetapi telah mencoba yang terbaik untuk mendorong mereka kembali, dan kemudian melanjutkan. Sepertinya agak salah, dalam perjalanan, hanya beberapa ribu kaki jauhnya, saya bertemu dengan 1004 kelompok jangkrik. Pada saat ini, Qin Yichen sepertinya memperhatikan sesuatu. Matanya sedikit terpana, dan kekuatan roh yang luar biasa terbuka tiba-tiba. Pembentukan. Di bawah deteksi spirit power, Qin Yichen segera menemukan bahwa di gunung ini, bahkan ada garis tersembunyi. Yah, sepertinya itu hanya pembentukan probe. Setelah mempelajarinya sedikit, Qin Yichen merasakan efek dari formasi ini sama sekali bukan serangan. Ketika ada pembangkit tenaga listrik yang masuk, akan ada pergerakan dalam formasi ini, dan kemudian jangkrik itu muncul. Yang mengejutkan Qin Yichen adalah bahwa beberapa pembangkit tenaga listrik di sayap sangat mulus, dan mereka bahkan tidak bertemu jangkrik, dan mereka baru saja melewatinya. Ini adalah hukum formasi perlindungan mereka. Jika ada pembangkit tenaga listrik dalam jumlah besar, boneka yang dijaga ini akan diaktifkan.
Segera, Qin Yichen sadar dan segera berkata kepada Ling Lingfeng di samping, kita harus bertindak secara terpisah. Dalam hal ini, kecepatannya terlalu lambat. Mendengar ini, Lei Lingfeng tidak bisa menahan cemberut. Jika mereka dipisahkan, kekuatan mereka akan tersebar secara berlebihan. Saat ini, jika mereka bertemu dengan beberapa boneka penjaga yang kuat, saya khawatir mereka akan mendapat masalah. Namun, jika tidak demikian, pembangkit tenaga listrik yang dipimpin oleh awan jahat di bawah ini mungkin akan mengejar lebih cepat. Ketika saatnya tiba, situasi mereka akan menjadi lebih buruk. Masing-masing dua raksasa puncak memimpin tim dan bergerak secepat mungkin. Setelah harangan singkat, Thunder Wind juga mengertakkan gigi, berteriak. Teman kecil Qin, ikuti aku. Segera, Lei Lingfeng memberitahu Qin Yichen, tubuhnya bergerak, dan dia hanyut lagi. Banyak pembangkit tenaga listrik yang tersisa tersebar secara diam-diam, bergegas pergi dari mana-mana di lereng gunung. Yang mengejutkan mereka, setelah pemisahan, meski masih ada kalanya kecebong diaktifkan, frekuensi dan jumlah kecebongnya jauh lebih sedikit. Jelas, metode dari Qin Yichen ini berhasil. Dan sementara semua orang bersemangat dan bergerak maju dengan kecepatan tinggi, ada juga beberapa fluktuasi dari kaki gunung. Jelas, awan jahat sudah dimulai.